Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah tanpa terasa sudah mendekatin terakhir. Besok masih ada lagi ya Ibu ya infonya ya. Berarti ya. Jadi ditambah 1 hari. Ibu-ibu juga mohon tetap untuk setia di Meramu. Mungkin besok ada lagi. Yang saya hormati Ibu Ketua KICI, Ketua Umum KICI Ibu Hajah Ratih Sanggarwati, dan yang saya hormati narasumber yaitu Bapak Ade Rahmat atau kita panggil Kang Ade, serta ibu-ibu KICI di seluruh Indonesia yang saya sayangi, saya banggakan dan selalu setia di acara Meramu. Di acara hari ini dengan tema adalah sisa-sisa tak selalu sia-sia. Tapi ini bukan judul cerpen ya Ibu ya, tapi sesuatu yang sangat bermanfaat tentunya. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu seperti biasa Ibu Ratih Sanggarwati akan memberikan sekapur sirih sepatah dua katanya untuk di acara ini. Ibu mohon kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung terakhir ini kita masih dikaruniai nafas yang hebat, nafas yang terus bisa berdegup untuk mensyukuri kehadiran, keajaiban apa yang diberikan Allah kepada kita, yaitu Ramadan. Ramadan selalu menyenangkan bagi kita, tahu-tahu sudah di penghujung ya. Kalau semua selalu meratap bahwa kok cepat sekali Ramadan pergi begitu ya. Bukber selalu diadakan pada bulan Ramadan. Ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Tapi menurut hemat saya, kita bertemu, kadang-kadang kita bertemu dengan teman-teman ataupun saudara itu memang hanya setahun sekali pada saat bukber. Jadi teman kuliah, teman SMA, itu kadang-kadang kita tidak pernah bisa berjumpa sebelumnya, kecuali pada Ramadan gitu ya, untuk melaksanakan bukber. Bagi saya selama pertemuan itu membuahkan kebahagiaan, memberikan hasil diskusi yang baik, tidak ada gibah di dalamnya, tidak ada satu hal yang membuat orang sakit hati, rasanya tetap saja itu adalah sebuah silaturahim karena di dalamnya ada kasih sayang. Silaturahim di dalam bulan puasa tentu berbeda dengan hari-hari biasa. Karena di sana ada kelaparan yang bersama-sama kita rasakan, kegembiraan buka puasa yang juga kita rasakan bersama-sama. Jadi santai saja jalani apapun kegiatan yang membuat kita menjadi bahagia dan bermanfaat. Tentu saja berbuka puasa bersama tidak akan mengurangi ketika kita langsung mengurangi esensi Ramadan itu ketika kita melakukan sholat maghrib pada setelah berbuka, lalu kemudian kita tidak berlarut-larut sampai kita melupakan sholat sunnah tarawih ataupun beberapa hal yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan, termasuk mengaji dan memperbanyak doa, terutamanya pada 10 hari terakhir. Hari ini harusnya adalah yang terakhir, tetapi kemudian saya memberikan, saya ingin besok masih ada lagi satu ekstra gitu, satu ekstra penutup. Mudah-mudahan besok menjadi yang puncak daripada semua yang harus kita ingat dalam bulan Ramadan ini. Selama 28 episode tentu saja berwarna-warni ilmu yang kita terima.
baik ilmu dunia yang menuju akhirat maupun dunia akhirat yang selalu kita tuju, kemudian diawali dengan sesuatu yang kebaikan dalam dunia. Alhamdulillah bahwa hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Bapak Adi Rahmat. Pak Adi Rahmat, terima kasih atas waktunya. Halo, Pak Adi Rahmat, sudah on kah? Halo Bunda. Oh Cek. iya, oh alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Adi Rahmat atas waktunya. Tentu saja kesibukan-kesibukan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini juga menyita waktu, tapi Bapak Adi Rahman menyempatkan diri untuk berbagi bersama ibu-ibu. Apa yang disampaikan oleh Pak Adi Rahman yang biasa dipanggil akrabnya adalah Kang Adi. Apa yang disampaikan oleh Kang Adi ini sangat mudah diduplikasi. Tentu saja karena kemauan ataupun jika kemauan dan semangat kita untuk berbagi dan menolong orang lain. Jadi banyak sekali Kang Adi kemarin dari 27 episode yang lalu banyak sekali yang ibu-ibu kecil daerah mulai bisa menduplikasi dengan cara yang local wisdom dan kemudian juga menjadi bermanfaat. Terima kasih yang tak terhingga kepada Kici UK, Ibu Betty Navitasari dari jauh Pak, dari Eropa hadir. Kemudian Kici Sulteng, kemudian Kici Jatim, kemudian Kici Sumatera Barat. Terima kasih Bu Bendum atas kehadirannya. Kemudian Kici DIY, terima kasih. Saya rasa Sulteng, kemudian DIY, kemudian Jatim, kemudian Kaltim. Terima kasih Bu Ado baru saja join in. Terima kasih atas kehadirannya. Kici Sumatera Utara, terima kasih. Juga Bu Raihani, terima kasih atas kehadirannya. Biasanya sebentar lagi Ibu Ulupi nih hadir. Mudah-mudahan Bu Ulupi tidak sibuk mengirimkan parcel-parcel kepada koleganya. Kemudian Kici Lampung, terima kasih atas kehadirannya juga. Bu Waketum kemana ini? Sudah mudik Bu Waketum? Waduh. Belum. Hati-hati, ada yang diurus. hati-hati di jalan Bu ya. Kalau ke Madiun mampir Ngami ya Bu ya. Iya. Terima kasih Ibu Norma Kici Tidore. Kemudian terima kasih Ibu Dina Febriana yang juga hadir, kemudian Ibu Bu Liswi, terima kasih. Ibu Tanti Lydia, terima kasih Bu Tanti. Sore nanti kita jumpa ya Bu Tanti, insya Allah. Kemudian banyak sekali ini ya. Nanti biasanya juga Ibu Dewan Pengawas juga hadir. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita jumpa. Kemudian para wasekjen ya, para wasekjen hadir. Bu Ninis juga biasanya gabung sebentar lagi. Pak Adi Rahmat, terima kasih Kang Adi, hatur nuhun pisan eta waktuna ya. Eta Sunda gitu ya. Jadi kalau bahasa Sunda saya tahu sandunya Sunda ka Jawa-Jawaan gitu ya. Jawa, siap Bunda. Baik, terima kasih. Selamat berdiskusi dan memberikan manfaat pada acara meramu di episode 28 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rati atas sambutannya. Sebelum ke tema utama terlebih dahulu saya bacakan ya untuk CV dari Bapak Adik Rahmat, atau lebih familiar Kang Adik ya, masih muda juga ya. Kang Adik, sebelumnya terima kasih banyak atas waktu Sama-sama, dan Bunda. kesempatan yang diberikan kepada kami semua untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang apa sih donasi barang gitu ya. Karena jujur saya juga baru dengar, mungkin ibu-ibu semua juga baru tahu ya, dan biar lebih paham, lebih detailnya seperti apa. Karena donasi barang ini juga salah satu masuk dari moto Kici, yaitu empati ya, empati. Ternyata Kang Adi ini luar biasa. Sebelumnya Kang Adi adalah mantan guru anak-anak autis ya Kang Adi ya. Iya. Ya, kemudian tergerak di dalam donasi barang tersebut ya Kang Adi ya. Begitu ya. Dan apa sih
mungkin ibu-ibu semua pengen tahu nih Kang Ade bisa ceritakan apa-apa yang memang mungkin nanti bermanfaat buat kita semuanya Amin, dan amin, juga insya Allah. bisa memberikan tahu ke seluruh masyarakat Indonesia dan semoga juga donasi barang nanti akan berkembang dengan lebih Amin, baik. amin ya Allah, amin. Baik Kang Ade, dipersilahkan waktunya untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Baik Bunda, terima kasih. Suara saya jelas Bunda? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat iman, sehat Islam sehingga kita dipertemukan dan bisa bermuajahah dalam ladang ilmu. Saya sebetulnya kemarin itu agak sedikit kaget dijadikan narasumber gitu, padahal pemahamannya juga belum sampai di situ Bunda. Mungkin lebih ke sharing ya Bunda ya. Hari ini izinkan saya untuk sharing tentang donasi tentang donasi barang. Tidak lupa yang saya hormati dan yang saya banggakan dari Ketua KICI yaitu Bunda Ratih Sanggarwati. Ada salam Bunda dari Bu Isti, Bunda Rumah Autis. Terus kemudian ada juga Ibu Elvira, Ibu Fitri, dan juga tidak lupa bunda-bunda di seluruh Indonesia yang pada kesempatan hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan mudah-mudahan di sesi Ramadan terakhir ini kita dipertemukan dalam jannahnya nanti, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar ya Bunda ya, karena memang itu didambakan semua umat manusia. Baik Bunda, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena memang seperti pepatah ya, tak kenal maka tak tahu gitu Bunda. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmat, biasa dipanggil dengan Kang Ade. Saya alhamdulillah menekuni atau menjalankan program donasi barang ini kurang lebih 6 tahun Bunda, dan sampai saat ini masih eksis di dunia nyata Bunda. Nah, awal mula donasi barang itu memang saya itu sendiri Bunda sebetulnya. Saya berangkat dari keprihatinan diri saya karena memang betul kata Bunda Elvira tadi bahwa saya ini background-nya adalah guru anak autis Bunda, yaitu di rumah autis yang dikomandani oleh Bunda Isti. Terus kemudian saya melihat permasalahan-permasalahan di lingkungan, baik itu untuk sesama dan juga lingkungan, sehingga saya tergerak bagaimana sih kita menggerakkan sebuah lembaga mengelola barang bekas tapi bisa berdampak positif, bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk lingkungan, sesama, tapi juga untuk negara. Saya izin share screen ya Bunda ya. Boleh Kang Ade. Ada Bunda? Ya, udah kelihatan. Baik, ini fashion dan peduli lingkungan. Apa sih hubungannya fashion dan peduli lingkungan? Sebelum ke situ, perkenalkan dulu, mengenalkan donasi barang. Donasi barang adalah layanan bagi siapa saja yang ingin berdonasi berupa barang-barang yang masih memiliki nilai manfaat, nilai jual, terus kemudian dari hasil penjualannya tersebut untuk membantu Cagar Foundation, Sekolah Sakura, 210 anak autis, yayasan lain, dan masyarakat umum yang membutuhkan. Kemudian, memberikan solusi kepada siapapun yang memiliki masalah tentang pengelolaan barang bekas rumah tangga, perkantoran, sekolahan, bahkan sampai tingkat anak-anak. Karena memang barang bekas ini semuanya memiliki barang bekas yang tak terpakai, sampai ke tingkat anak-anak. Terus kemudian, mengelola kembali barang tersebut yang dipandang tidak berguna menjadi berguna dan memiliki nilai manfaat, sekaligus menambah pahala serta kebaikan bagi semua, karena moto kami adalah sisa-sisa tak selalu sia-sia. Ini visi misi kami Bunda, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk anti kesia-siaan, karena memang barang sisa-sisa itu pasti sia-sia kalau memang tidak dikelola dengan baik gitu kan. Yang kedua adalah menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, menjadikan lembaga yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat umum terkait barang bekas layak pakai. Terus kemudian ini tujuan kami Bunda, tujuan kami itu ada 4. Yang pertama adalah menjadikan solusi bagi semua donatur yang menyumbang dengan memberikan nilai manfaat pada barang yang tidak terpakai karena berbagai hal. Biasanya ini yang sering kami temukan di lapangan itu ada yang barang peninggalan orang tuanya, terus kemudian ada barang yang memang beli tapi sama sekali belum kepake, masih tertumpuk di lemari gitu kan. Terus kemudian bahkan ada namanya barang mantan gitu. Itu ada juga yang disimpan oleh para donatur kita, serta menjadi solusi bagi semua yang membutuhkan barang bekas berkualitas. Karena di sini kami menciptakan adalah
sedekah for sedekah atau asas manfaat yang kami bangun di sini. Yang kedua adalah memberikan asas manfaat semaksimal mungkin pada barang bekas didonasikan untuk kalangan hingga pelosok daerah. Karena ini kami juga salurkan ke daerah-daerah, Bunda, barang bekas ini ada proses penyortiran. Terus kemudian mengelola barang bekas yang diterima dengan profesional sampai tingkat penyortirannya memiliki tingkat loyalitas dan kepercayaan yang baik dan meningkatkan pengembangan diri untuk seluruh tim sampai tingkat spiritual. Alhamdulillah saat ini kami di donasi barang, Bunda, diamanahkan untuk mengelola barang bekas ini 23 orang. Yang sebelumnya saya sendiri, sekarang sudah 23 orang, Bunda. Dan ini rata-rata anak muda, usia 20 sampai 35 ya, usia saya, Bunda. Terus kemudian yang terakhir adalah memberikan akses yang terbuka bagi siapapun untuk mengetahui penyaluran sampai tingkat penerima manfaat ke pelosok. Misalkan ambil contoh Bunda Ratih, misalkan mendonasikan pakaian, Kang, pakaian saya kemarin itu kemana sih, misalkan gitu. Nah itu Bunda Ratih bisa men-tracking sudah sampai di mana donasi pakaian yang didonasikan oleh Bunda Ratih. Nah terus kemudian kami juga memberikan laporan kepada yayasan secara berkala dan juga kepada donatur. Yang tadinya kami itu memang lebih berkecimpung di donasi barang ini sebelumnya berangkas akhirat, Bunda. Jadi sistemnya tidak ada, SOP-nya tidak ada, sehingga untuk data-data tidak ada gitu. Nah, alhamdulillah dikemas dengan brand donasi barang, dan ini secara penyaluran dan SOP-nya juga jelas. Nah, ini Bunda, kami memiliki 8 program, Bunda. Yang pertama adalah touring sedekah. Ini adalah touring yang kami lakukan setiap 3 bulan sekali, yaitu ke daerah-daerah atau ke pelosok-pelosok. Yang paling jauh itu kemarin kami menyambangi daerah Lampung Selatan, Bunda. Kami berbagi 6.000 sampai 8.000 potong pakaian itu secara gratis. Terus kemudian kami memberikan cek gula darah gratis gitu kan, karena kalau ibu-ibu atau bapak-bapak di luar daerah apalagi lansia kan jarang sekali tuh untuk berobat gitu, Bunda. Akhirnya kami memberikan layanan cek gula gratis. Terus kemudian 300 paket sembako, terus kemudian ada mainan dan juga buku. Nah, itu kami ada proses penyortiran. Mungkin nanti saya bahas lebih detail, Bunda. Terus kemudian kami ada juga Sibara Action. Sibara Action ini adalah mungkin lebih ke ini, Bunda, sigap bencana. Jadi karena memang kami memang lebih unik ya, Bunda, untuk Sibara Action ini. Sibara itu adalah singkatan, Bunda, takutnya ada yang bertanya, Sibara itu apa sih, Kang? Sibara itu adalah donasi barang, aksi gitu. Jadi aksi donasi barang. Nah, ini kami lakukan ketika ada bencana, dan yang paling unik ketika kami menyalurkan, dan sigap bencana ini berbeda dari yang lain. Kalau yang lain berbondong-bondong menyalurkan pakaian, menyalurkan makanan dan macam-macam. Tapi akan sangat jarang sekali, Bunda, peduli terhadap apa yang mereka butuhkan dan apa yang tepat sasaran, Bunda. Yaitu apa contohnya? Contohnya adalah kasur, Bunda. Ini semua lembaga bahkan masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu yang paling dibutuhkan, Bunda. Akhirnya kami berkolaborasi dengan kemarin ketika ada bencana Cianjur, kami menyalurkan 50 kasur spring bed, Bunda, ukuran nomor 2 kan, itu besar banget, Bunda. Itu kami bagikan secara cuma-cuma. Terus kemudian kemarin juga ketika ada kebakaran pelumpang di daerah Jakarta Utara, kami juga salurkan lebih ke kasur dan makanan. Kalau pakaian kami jarang sekali, tapi kalau untuk pakaian kami salurkannya ketika touring sedekah. Terus kemudian ada program ketiga itu Drop Point, Bunda. Nah, ini yang kami kerjasamakan dengan lembaga-lembaga, komunitas, dan juga rumah autis. Jadi Drop Point ini adalah tempat penampungan donasi dalam jumlah terbatas. Ini biasanya paling banyak perkantoran, Bunda. Karena biasanya saya sambil ngantor bawa baju satu potong, bawa buku satu unit gitu, atau misalkan ada jam tangan rusak masukin ke drop point ini atau dititipkan. Terus kemudian ada Dropbox. Nah, ini juga sama, Bunda, lebih menyasar ke perkantoran, kampus, dan sekolahan. Karena Dropbox ini kami harapkan bisa sosialisasi dari dini untuk bisa berbagi, bahwa berbagi itu tidak harus dengan uang. Ternyata berbagi itu bisa dengan sepatu bekas kita, bisa berbagi dengan baju bekas kita. Nah, ini melatih anak-anak untuk bisa peduli dan berbagi. Tadi berbagi terhadap sesama ya, peduli sesama, dan juga lingkungan, mengurangi resiko sampah. Terus kemudian ada pendidikan, Bunda. Ini yang tercatat kami ada 210 anak autis yang ada di rumah autis. Ini kami supporting atau lembaga penyaluran untuk barang yang dijual, Bunda. Karena banyak sekali yang pertanyaan dijual itu untuk apa dananya. Nah, ini kami untuk membantu 210 anak autis
Terus kemudian sekolah-sekolah lain kayak misalkan ketika pandemi kemarin ada yang butuh laptop, ada yang butuh buku gitu, itu kami salurkan. Terus kemudian ada kesehatan, Bunda, berbagi alat kesehatan. Ini kurang lebih kami sudah berbagi sekitar 40 sampai 50 kursi roda secara gratis ke seluruh Indonesia. Jadi kami jemput ke donatur secara free, secara gratis, kami bawa ke gudang. Kalau memang kursi roda ini layak, maka kami akan salurkan kembali. Biasanya membutuhkan waktu paling lama 3 hari, Bunda, untuk menyalurkan kursi roda, karena kami satu mengecek kelayakannya dulu. Jangan sampai kami menyalurkan ternyata tidak layak, kan nggak enak juga itu, Bunda, supaya tepat sasaran. Terus kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan dan daur ulang. Nah, ini pemberdayaan ini kami melibatkan masyarakat sekitar, yaitu khususnya bagi ibu-ibu yang menganggur ya, Bunda ya. Ini banyak sih problemnya, ada yang suaminya tukang, ada yang suaminya tukang parkir gitu, sehingga mereka tidak ada apa namanya untuk biaya hidup itu tidak ada penambahan. Nah, kami memberikan solusi, yaitu menjual baju bekas dari pemberdayaan ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah daur ulang. Nah, ini daur ulang dikerjakan oleh anak-anak autis, Bunda. Jadi anak autis ini kami bina menjadikan sebuah produk dari sisa-sisa tak selalu sia-sia, yaitu menjadi produk baru, menjadi keset. Nanti ada, Bunda, di slide berikutnya, contohnya nanti saya berikan. Terus kemudian yang berikutnya adalah toko brankas. Lah, kok Kang dijual sih, Kang? Nah, ini paling banyak pertanyaan dari 100 donatur, hampir 80% menanyakan kok dijual gitu, Bunda. Nah, ini kenapa kami menyediakan toko brankas, Bunda, karena memang di era 2020-an thrift shop itu akan sangat booming, Bunda ya. Banyak sekali thrift shop yang muncul di perkotaan, bahkan sampai ke pedesaan, menjual barang-barang bekas. Sehingga mereka untuk membeli barang bekas pun cenderung mahal, Bunda. Nah, kami sediakan toko brankas ini dengan harga yang sangat relatif murah. Contohnya misalkan ada baju yang di luar itu harga 10.000 atau 20.000, kami bisa saja memberikan harga 5.000, bahkan gratis, Bunda. Tergantung si orang yang tadi membutuhkan, betul-betul membutuhkan, dan kami juga lihat dari apa namanya, misalkan dia ke sini menggunakan motor atau apa gitu. Nah, itu kami betul-betul tracking. Dan di toko brankas juga kami menyediakan kayak pecah belah, Bunda, terus kemudian ada kulkas. Nah, yang tadi kulkas sudah rusak, kami servis, sehingga apa, Bunda? Sehingga peduli terhadap sesamanya terap, dan peduli terhadap lingkungannya juga nyata, bahwa kami daur ulang, Bunda. Maksudnya kalau bahasa kami itu apa namanya, Bunda? Punten ya, Bunda, agak sedikit ini kanibal, Bunda. Jadi misalkan bodinya bagus tapi mesinnya rusak, atau misalkan mesinnya rusak, bodinya bagus, atau sebaliknya, Bunda. Nah, itu kami tukar sehingga bisa memberikan umur panjang pada barang tersebut gitu, Bunda. Sisanya apa? Sisanya yang kami rongsokan atau daur ulang, kami kerjasamakan dengan pabrik. Baik, Bunda, ini banyak juga yang bertanya, barang apa saja sih, Kang, yang diterima oleh donasi barang? Ya, tentunya sih semua barang yang kami terima di donasi barang, semuanya tidak ada apa namanya, ya semuanya kami terima, Bunda, terkecuali misalkan furnitur yang berbahan olimpik, terus kemudian kasur kapuk, karena itu memang tidak bisa di-recycle atau tidak bisa apa namanya, diperpanjang usianya, Bunda. Contoh ketika kami di tahun pertama donasi barang bergerak, kami tampung semua, Bunda. Ada bahan bekas, ada minyak jelantah, segala macam gitu kan. Nah, dari situlah kami tracking apa sih yang paling menjadi beban, khususnya untuk masyarakat, juga untuk donasi barang. Ternyata bahan olimpik, Bunda. Karena memang kan secara pembuatan cukup simpel, mungkin harganya juga relatif murah, tapi dari tingkat usianya juga cukup cepat rusak, Bunda. Nah, sehingga untuk olimpik kami hindarin dan tidak kami jemput. Terus kemudian ada pakaian. Ini pakaian dalam 1 bulan donasi barang, pakaian bisa terkumpul 300 sampai 500 karung, Bunda. Bayangkan berapa juta itu. Pakaian berapa puluh juta potong gitu yang harus kami sortir setiap bulannya. Dengan kapasitas penyortiran kami ada 5 sampai 6 orang untuk di pakaian. Nah, pakaian 10% itu adalah pakaian laki-laki. 10%-nya adalah pakaian anak-anak dan campur aduk gitu kan, yang campur. Nah, yang paling banyak menarik lagi adalah pakaian perempuan, Bunda, paling banyak sekali gitu kan. Jadi kalau perbandingan kami itu apa namanya, yang laki-laki mendonasikan 1 pakaian, ibu-ibu bisa 7 sampai 10 pakaian. Karena memang paling banyak. Mungkin bunda-bunda semua juga di sini ketika cek lemari pasti paling banyak ya pakaian bunda-bunda gitu kan. Terus kemudian ada furnitur, elektronik, otomotif. Alhamdulillah kami juga tidak sedikit kami mendapatkan
amanah atau titipan Bunda, yaitu kami mendapatkan 2 armada secara gratis, yaitu sifatnya adalah wakaf Bunda, wakaf produktif ya kami sebut, karena memang untuk menjemput ke rumah donatur ini membutuhkan armada atau angkutan yang memadai, sehingga waktu itu saya sendiri yang mengambil atau menjemput donasinya sebuah mobil di daerah Solo Bunda. Dan alhamdulillah sampai saat ini mobil itu masih berfungsi dengan baik dan digunakan dengan baik. Mungkin kalau bunda-bunda di daerah Jakarta bisa sering melihat tuh warawiri mobil kami yang merah itu, mobil Cibara namanya. Terus kemudian ada buku Bunda. Nah, ini untuk capaian buku kami dalam 1 bulan itu bisa 8 sampai 10 ton Bunda. Banyak sekali Kang, gudangnya seperti apa gitu kan. Gudang kami kecil Bunda. Gudang kami itu 300 meter. Nah, dari buku ini kami menyortir dulu 4 kategori Bunda. Yang pertama adalah sesuai kriteria, misalkan ada buku bacaan, buku tulis, ada novel, ada buku agama. Nah, itu kami pisahkan per klasifikasi. Setelah itu kami hubungin beberapa beberapa komunitas baca, perpustakaan yang membutuhkan buku, silahkan ambil, milah sepuasnya, bawa semampunya. Maksudnya silahkan ambil ke gudang, misalkan kemarin dari beberapa lembaga bahkan dari Surabaya juga mengambil, itu bisa dalam 1 bulan itu 1.000 sampai 1.500 eksemplar yang itu memang kami bagikan secara cuma-cuma. Terus kemudian ada mainan juga Bunda. Nah, ini mainan juga kami ada penyortirannya Bunda, jadi enggak ujung-ujung ketika mainan rusak itu langsung kategori rongsok, enggak, tapi kami pilah dulu mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa diperbaiki. Kecepatan nggak Bunda ya? Takutnya kecepatan nih. Enggak Kang Ade. Tapi cukup jelas ya Bunda ya? Cukup jelas. Baik. Nah, ini seperti apa sih Kang alurnya gitu kan untuk berdonasi ini? Yang pertama adalah daftar dulu Bunda. Alhamdulillah nih, karena memang Indonesia itu tercatat negara paling dermawan sedunia Bunda. Luar biasa. Kita itu harus bangga gitu dengan kedermawanan kita bisa membantu sesama, lingkungan, bahkan negara Bunda. Nah, ini di bulan Ramadan ini, momentum di akhir-akhir Ramadan ini, saya dan tim itu, karena kami ada 3 admin, itu menolak sudah lebih dari 500 donatur Bunda untuk dijemput. Akhirnya masuk waiting list untuk dijemput setelah Lebaran di bulan Mei Bunda. Nah, ini daftarnya variatif Bunda, macam-macam, maksudnya ada dari IG, terus kemudian ada dari website, terus kemudian TikTok Bunda. Kami semua platform menggunakan itu. Karena apa? Ini eranya digital gitu, bahwa kaum milenial itu harus mengenal gitu, harus mengenal bahwa berbagi itu adalah sebuah kebutuhan Bunda. Maka kami terapkan semua platform untuk apa? Untuk sosialisasi, untuk mengejas atau menawarkan kepada kaum milenial, ayo kita bisa kok donasi dari sepotong pakaian gitu. Nah, ini daftarnya bisa dari website, Instagram, terus dari WhatsApp Bunda. Terus yang berikutnya setelah donatur itu mengisi data, biasanya lebih ke alamat, jenis donasi yang didonasikan, tanggal penjemputan, bahkan sampai jam penjemputan. Ini sudah diisi, kami berikan formnya. Terus kemudian setelah itu kami jemput. Nah, setelah penjemputan itu juga tidak selesai kayak tukang sampah Bunda. Ngambil terus kemudian langsung pulang. Jadi kami ada SOP-nya. Setelah sampai ke rumah donatur, biasanya kami dokumentasikan dulu barang yang didonasikan. 1. Yang kedua, kami memberikan surat tanda terima Bunda. Jadi donatur yang mendonasikan itu ada jelas. Donatur, contoh misalkan Bunda Ratih mendonasikan pakaian atau misalkan kulkas. Nah, itu ada datanya. Jadi data dari 2017 sampai saat ini kami ada. Sudah berapa kali Bunda Ratih selama donasi barang ini ada mendonasikan. Itu ada Bunda tracking. Ada yang sudah 10 kali, ada yang sudah bahkan lebih dari 50 kali gitu untuk mendonasikan itu. Karena apa? Ini adalah sebuah kebanggaan untuk kami bahwa ketika kami menjaga betul-betul amanah, itu harus harus sesuai dengan visi misi kami. Terus kemudian setelah penjemputan kami langsung nah, ini untuk penjemputan sendiri kami Bunda dalam 1 hari itu paling sedikit 7 sampai 10 donatur satu area. Jadi kami ada 3 armada yang memang mundar-mandir di Jabodetabek, Karawang, Jabodetabek dan Bandung. Kalau Bandung memang sifatnya masih sebulan 1 kali. Terus kemudian setelah penjemputan kami ke gudang, ini ada proses penyortiran dengan tadi itu Bunda 4 kategori. Yang pertama adalah layak pakai. Layak pakai itu biasanya 20 sampai 40%. Ini layak pakai. Terus kemudian yang kedua adalah layak jual. Layak jual kami mengkategorikan layak jual itu lebih ke barang-barang branded Bunda.
dan kualitasnya yang masih kan banyak juga donatur yang mendonasikan pakaian masih baru gitu, jarang dipakai. Nah, sehingga kami melakukan penyortiran untuk bisa dijual lagi Bunda untuk operasional. Itu 10-20% paling banyak banget 30%. Terus kemudian layak pakai, layak jual, daur ulang. Nah, daur ulang sendiri itu bisa mencapai Bunda dalam 1 bulan itu 30 sampai 40% Bunda, ini juga bisa lebih banyak, bahkan sampahnya juga bisa lebih banyak. Tapi jangan khawatir Bunda, donasi barang ini tidak jauh dari koridor kami, yaitu sisa-sisa tak selalu sia-sia, sehingga sampahnya pun kami olah. Jadi tidak meminimalisir kami tidak ada sampah, karena ini didaur ulang atau dikerjakan oleh mitra-mitra kami, sehingga meminimalisir sampah. Nah, terus kemudian yang berikutnya setelah proses penyortiran membutuhkan waktu 3-4 hari untuk pakaian. Terus kemudian ini ada proses penyaluran. Penyaluran ini yang tadi Bunda ada dari touring sedekah, berbagi setiap 2 minggu sekali. Nah, areanya ini Bunda untuk area penjemputan kami setiap hari ya Bunda ya, rata-rata itu 2-3 mobil, penjemputan 2 kali seminggu itu ke daerah Bogor Bunda, terus kemudian penjemputan setiap hari daerah Depok, rata-rata Depok itu bisa 5-6 donatur per hari. Dan ini baru Bunda, pasti donasi barang ini baru gitu kan. Yang donasi itu, karena kalau uang mungkin bisa repeat order ya kalau bahasa jualan, tapi kalau barang kan nggak mungkin repeat order ya Bunda ya, butuh berapa bulan untuk bisa mendonasikan kembali. Terus kemudian yang berikutnya adalah Bekasi. Nah, Bekasi sendiri juga kami ada setiap hari, dan yang paling luar biasa adalah donatur Bunda. Jadi donatur kami ada sekitar 20.000, itu ada namanya, ada alamatnya jelas gitu Bunda, sehingga kami mengunci rapat-rapat jangan sampai data ini bocor gitu Bunda, karena ini kan data kami ya yang donatur amanahkan, dan paling banyak adalah daerah Tangerang dan juga Jakarta untuk donaturnya. Nah, maksimal penjemputan berapa kilo sih Kang? Maksimal penjemputan kami itu 50 kilo Bunda. Jadi kalau sudah lebih dari 50 kilo kami tidak bisa. Ya kalau yang lain mungkin syaratnya harus pakaiannya harus di laundry dulu, terus kemudian banyaklah macam-macam Bunda, harus dilipat dulu, dikemas dengan plastik yang rapi bagus. Kalau kami enggak, silakan donatur mendonasikan semampunya saja, misalkan baju dari lemari langsung brek masukin ke kardus, itu kami sudah bisa langsung angkut, tidak ada syarat apapun kecuali untuk penjemputan minimal 5 kardus. Nah, ini Bunda, yang paling menarik adalah penerima manfaat. Kemana aja sih Kang penerima manfaat yang merasakan atau yang sudah pernah menyalurkan? Selain peduli terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, donasi barang juga peduli terhadap sesama, yaitu berbagi ke luar daerah Bunda. Kami menjalankan touring sedekah ini setiap bulan setiap tahunnya itu kami membutuhkan anggaran sekitar 70-80 juta. Itu yang betul-betul kami jadikan sembako dan kami bagikan secara gratis Bunda. Terus kemudian untuk pakaian tadi sudah saya sebutkan juga Bunda, 3.000 sampai 5.000 potong setiap kegiatan touring. Nah, itu yang datang itu Bunda bisa ratusan, 200 sampai 300 orang. Jadi satu RT atau bahkan satu RW kumpul di situ, kita berbagi pakaian, itu seru banget Bunda, dan ini sudah menjadi agenda rutin kami yang kami lakukan. Terus kemudian ini daerah-daerah yang pernah kami santuni, diantaranya Bandung Barat, Garut, Subang, Cianjur, terus kemudian Banten, Indramayu, Banjarnegara, Wonosobo, dan terakhir kemarin kami ke Lampung. Ini dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 200.000 penerima manfaat. Ini dari barang-barang yang memang masih layak pakai. Nah, terus ini Bunda grafiknya, mungkin karena memang saya juga harus memberikan laporan ya, ini secara berkala saya laporkan baik itu ke donatur atau ke yayasan. Yang paling banyak yang kami terima adalah pakaian. Pakaian itu bisa mencapai 50%. Jadi kalau menjemput satu mobil, setengah mobilnya itu pakaian. Sisanya itu ya lain-lain gitu Bunda. Terus kemudian ada furnitur, 10% furnitur, 10% elektronik, 20% buku, dan lain-lain itu kayak misalkan alat bayi, pecah belah gitu, itu masuk kategori ke situ. Bahkan ada juga yang mendonasikan makanan biasanya. Makanan atau paket sembako untuk kami salurkan. Nah, terus kemudian untuk donaturnya sendiri dengan jumlah tadi Bunda ada yang tercatat ini belum diupdate ya, ada sekitar 20 ribuan donatur Bunda. Usianya itu usia rata-rata 30 sampai 50 donatur itu untuk laki-laki 20%, 25%, dan perempuan usia 25 sampai 60 tahun. Ini yang paling banyak berdonasi, dan yang paling banyak adalah Tangerang dan Jakarta.
Ini dokumentasi kegiatan Bunda sedikit sebetulnya, tapi kalau Bunda ingin lebih detail lagi, ingin lebih tahu lagi lebih dalam donasi barang, cuman aja penyalurannya itu kami selalu